dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya pada hari ini, Rabu 9 Juli 2025, kita dapat berkumpul dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama serta sosialisasi surat edaran bersama 6 menteri tentang pembentukan dan penyelenggaraan tempat penitipan anak di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman ini adalah sebuah langkah penting, artinya bahwa kita akan saling mendukung pada capaian-capaian output di masing-masing kementerian. Penandatanganan nota kesepahaman. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Lingkungan Hidup, kepada Prof, kemudian Wanita Islam dan Korhati yang hari ini MOU berkenaan dengan program-program kementerian, wabil khusus Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mensyaratkan dalam program propernya adalah salah satunya Tamasya. Tepuk tangan buat beliau, luar biasa, saya hormat. Salah satu tempat penitipan anak yang saat ini sangat komprehensif, integratif adalah Taman Asuh Sayang Anak atau yang kita sebut dengan Tamasya. Dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui TPA yang berkualitas ini bisa menjadi salah satu upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia layak anak atau idola tahun 2030. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyambut dengan penuh antusias dan mendukung sepenuhnya kebijakan surat edaran bersama SEB 6 Menteri serta inisiatif program Tamasya Taman Asuh Sayang Anak yang digagas oleh BKKBN. Nah, disinilah yang kemudian bisa berintegrasi dengan program dari Kemenduk Bangga di dalam Taman Asuh Sayang Anak. Ini adalah langkah strategis dan progresif dalam mendukung kesejahteraan ibu dan anak, sekaligus juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah keluarga. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Menteri bahwa pemerintah Kutai Timur dengan program yang disiapkan, alhamdulillah bersinergi dengan Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Nah, saat ini Bapak Ibu pada sesi sharing session kita ingin mendengarkan bagaimana para pengelola tempat penitipan anak ini bisa memberikan layanan Tamasya. Latar belakang untuk TPA itu karena ibu bekerja dan anaknya tidak ada yang mengurusi. Jadi seperti apa TK Pertiwi Ngarwaru ini menjadi TK pilihan masyarakat, sehingga saya berinovasi untuk mendirikan Taman Penitipan Anak ini. Kalau sekarang dengan adanya Tamasya ini, kita lebih berharap di mana yang berperan aktif itu pengasuh anaknya, bukan lagi dari tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan kita hanya sebagai fasilitator saja. agar para perempuan ini mendapatkan hak untuk dapat bekerja secara layak dan tenang bekerja
maka harus ada yang menjaga, memastikan anak-anaknya untuk mendapatkan pengasuhan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya Tamasa. Dengan komitmen kita terhadap pendidikan anak usia dini, termasuk juga di dalamnya itu ada tempat penitipan anak, ya, yang oleh Kemenduk Bangga ini merupakan program prioritas, ya, Tamasya anak. Tapi beririsan dengan Tamasya ini luar biasa karena komitmen dari perusahaan juga ada. Tadi kita ambil contoh dari DSN, ya, dari sisi kesehatan, dari sisi kualifikasi pengasuhnya itu juga sudah mendapatkan sertifikat. Pembinaan yang berkelanjutan itu berarti kami ingin mengembangkan penitipan lagi yang mungkin per kelompok, Pak. Jadi usia misalkan 3 sampai 1 tahun di tempat sendiri, 1 sampai 2 tahun di tempat sendiri, 3 sampai 4 di tempat sendiri seperti itu. Dan yang sangat harapan adalah tempat gedung yang belum kami miliki secara tetap, kami masih menumpang dari desa. Terkait dengan implementasi SEB ini bisa tersedia dan kemudian memastikan kerangka pelaksanaannya. Dan ini adalah komitmen kami dalam hal untuk bisa menyiapkan infrastruktur. Dan infrastrukturnya ini termasuk bagaimana meningkatkan kompetensi dari pengasuh. Jadi kita harapkan agar standarisasi kompetensi ini bisa terjadi dan kemudian bagaimana anak-anak kita yang dititipkan di Taman Penitipan Anak atau Taman Asuh Sayang Anak, mereka terpantau tumbuh kembangnya. Tamasya juga memberikan semacam jembatan bagaimana orang tua atau juga keluarga dia terkoneksi dengan pola pengasuhan yang ada di Tamasya. Lalu yang terakhir, infrastruktur yang harus kita bangun adalah memastikan layanan rujukannya terhubung dengan berbagai fasilitas yang kemudian memberikan hak, ya, pemenuhan hak kepada anak, dan inilah yang kita upayakan dan kita ikhtiarkan. Selanjutnya dalam hal kerangka pendanaan, ini juga kita perlu pikirkan bagaimana kerangka pendanaan bisa kita kawal bersama, baik itu pemanfaatan dari APBN, kemudian dari APBD, sumber dana desa atau sumber-sumber lainnya, gitu ya. Dan kemudian kerangka sistem data dan informasi. Ini menjadi sangat penting karena tentu kita harapkan bahwa program Tamasya indikator-indikatornya sudah bisa dipantau dengan sistem data dan informasi Tamasya yang juga harapannya bisa terintegrasi dengan sistem informasi layanan anak lainnya. Jadi kami memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah kemudian memastikan bahwa anak-anak tetap bisa diasuh dengan baik di tempat penitipan anak dan orang tua bisa tenang bekerja. Orang tua tenang bekerja, anak ceria bersama Tamasya. Orang tua tenang bekerja.